menjelaskan 9 komponen bisnis model kanvas dari produk kami. Yang pertama ada key partnership, di mana pihak yang menjalin kerjasama dengan bisnis kami adalah yang pertama, ada pembudidaya bunga telang sebagai penyetok bahan baku, kemudian ada marketplace sebagai tempat kami melakukan penjualan, lalu ada fotokopi dan percetakan sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan banner, stiker, dan sebagainya. Lalu ada ekspedisi, apotik, agen produk kesehatan, reseller, distributor, outlet, dan minimarket. Masuk ke dalam komponen yang kedua adalah key activities, di mana aktivitas yang dilakukan oleh bisnis kami yang pertama adalah bisnis kami memiliki struktur organisasi di mana di dalamnya dipelopori oleh direktur utama, lalu dibantu dengan manajer produksi, keuangan dan pemasaran, serta staf-staf yang ahli dalam bidangnya yang bekerja sama di bidang atau produksi bisnis kami. Lalu ada penyediaan bahan baku yang didapat dari petani budidaya bunga telang. Lalu kami akan melakukan proses produksi, pemasaran hingga pendistribusian, dan kami akan melakukan pembukuan, evaluasi hingga pengembangan usaha pada produk dan bisnis kami. Masuki komponen yang selanjutnya, di sini ada key resource, di mana sumber daya yang bisnis kami miliki adalah yang pertama, SDM yang ahli dalam bidangnya, kemudian yang kedua, bahan baku yang berkualitas, lalu ada tempat usaha yang nyaman, lalu mesin produksi sebagai penunjang kegiatan bisnis kami, serta ada listrik, air, dan jaringan internet sebagai pelengkap kegiatan produksi kami. Dan yang selanjutnya adalah value proposition atau manfaat dari bisnis yang kami berikan dan dapat dirasakan oleh konsumen. Yang pertama adalah kemasan ramah lingkungan, di mana kami tidak menggunakan plastik, melainkan dengan kemasan eco-friendly. Kemudian yang kedua adalah bahan baku yang kami gunakan tidak memiliki efek samping karena bersifat alami. Justru bahan baku kami ini memiliki banyak manfaat. Selain antidepresan, manfaat dari bunga telang itu sendiri adalah sebagai penurun kolesterol tinggi, meringankan gejala diabetes, asma, kaya akan antioksidan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga dapat dikonsumsi oleh setiap kalangan, mulai remaja hingga lansia. Dan yang keempat adalah mudah ditemukan karena dipasarkan secara offline dan online. Yang berikutnya adalah customer relationship. Untuk mempertahankan produk ini, kami selalu memberikan dorongan atau motivasi kepada pelanggan kami dengan cara yang pertama yaitu membuat konten kreatif yang bersifat mengedukasi mengenai produk yang nantinya disebarluaskan melalui media sosial. Dan yang kedua yaitu memberikan voucher, kemudian memberikan giveaway, kemudian memberikan diskon dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu channel, yaitu bagaimana kita memperkenalkan produk kita untuk lebih dikenal oleh pelanggan. Nah, yang pertama yaitu dengan melalui media sosial. Dengan melalui media sosial kita akan bisa menyebarluaskan produk ini ke seluruh Indonesia, yaitu dengan melalui Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu dengan melalui marketplace. Melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu melalui distributor, dan yang terakhir melalui brosur serta pamflet. Berikutnya adalah customer segment, yaitu target pasar yang kita targetkan. Nah, yang pertama yaitu secara demografis. Secara demografis kami menargetkan para penderita depresi, yaitu rentan usia dari usia 17 tahun sampai usia 50 tahun. Dan yang kedua yaitu secara geografis. Nah, secara geografis ini kita menargetkan seluruh Indonesia, khususnya pada masyarakat pedesaan yang mungkin masih minim pengetahuan mengenai manfaat atau kegunaan dari bahan baku produk ini. Dan yang terakhir yaitu secara psikografis. Nah, secara psikografis kami fokus kepada remaja dan orang dewasa karena mereka yang cenderung memiliki rentan emosional atau rentan gejala depresi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah cost struktur. Di dalam cost struktur ini kami membagi menjadi berbagai biaya. Nah, yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini kami membutuhkan buku besar, banner, stempel, kemudian rak penyimpanan. Jadi total untuk biaya tetap sebesar Rp344.000. Selanjutnya biaya variabel. Dalam biaya variabel terdapat brosur, pamflet, dan kertas print. Jadi untuk total biaya variabelnya sebesar Rp215.000. Kemudian biaya tenaga kerja, kami memperkerjakan 2 orang karyawan, dengan 1 orang karyawannya gajinya sebesar Rp800.000. Jadi untuk total biaya tenaga kerja sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya biaya operasional. Biaya operasional kami gunakan untuk paid promote, wifi operasional, listrik, dan air. Untuk biaya operasional sebesar Rp525.000.
Selanjutnya biaya produksi. Dalam satu kali produksi, kami membutuhkan bibit bunga telang kering, tepung tapioka, tepung terigu, tepung gandum, tepung beras, minyak goreng, garam, gula, bubuk balado, bubuk jagung manis, bubuk coklat, bubuk cabai, serbuk, teh hijau, susu bubuk, blue band, baskom, oven, set wajan, kompor, gas LPG, paper craft, dan besek. Jadi untuk total biaya produksi sebesar Rp982.000. Selanjutnya untuk modal awal yang kami gunakan untuk menjalankan bisnis ini adalah sebesar Rp2.684.000. Selanjutnya break even point. Biaya tetap untuk satu kali produksi sebesar Rp17.200. Untuk total biaya yang dikeluarkan per gelombang produksi sebesar Rp2.357.200. Kemudian BEP harga per unit. Untuk BEP harga per unitnya sebesar Rp23.570. Kemudian harga jual per unitnya sebesar Rp30.600, yang 30% digunakan untuk packaging supaya aman sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya untuk BEP produksi. Untuk BEP produksinya, untuk mencapai titik impas BEP dalam satu kali produksi harus terjual minimal 77 buah dengan harga Rp30.600. Selanjutnya untuk menganalisis keuntungan. Keuntungan sekali produksi, pendapatan yang kita dapatkan adalah Rp3.060.000. Untuk laba bersihnya sebesar Rp703.000. Keuntungan dalam satu bulan Rp2.812.000. Untuk proyeksi keuntungan, jika penjualan per produksi tetap sama, maka dalam satu tahun kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp33.744.000, dan selama 5 tahun kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp168.720.000. Yang selanjutnya adalah revenue stream. Nah, kami mendapatkan penghasilan dari produk ini yaitu dari penjualan produk, dan yang kedua yaitu dari reseller.